Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Dan insya Allah pada kesempatan video kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman seorang TKI atau TKW tepatnya. Bagaimana ia menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun di Arab Saudi untuk mencari penghidupan. Sebelum lanjut, yang baru bergabung di channel ini, mohon untuk subscribe, like, dan juga komen untuk support agar channel ini senantiasa update video setiap hari. Baik sahabatku, Bapak Ibu, para doyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita, tentu dan kalau kita mendengar Arab Saudi, pasti semuanya sudah maklum. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang di Indonesia ya dari daerah itu yang mengadu nasib menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Ada yang bernasib bagus, ada yang biasa saja, ada juga yang nasibnya kurang begitu bagus. Ada yang menjadi TKW kemudian mendapatkan perlakuan baik dari majikannya, ada juga yang mendapatkan perlakuan kurang enak atau kurang baik, sehingga bukannya ia mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik, malah justru dengan dia berangkat ke Arab Saudi, meninggalkan kampung halamannya, justru ia menjadi terpuruk di sana. Nah, saya berkesempatan mengunjungi salah satu rumah mutawif yang kebetulan saat itu diajak ke rumahnya di daerah Makkah, tidak jauh dari Masjidil Haram, sekitar setengah jam. Dan setelah diajak ke rumahnya, ya, akhirnya saya ketemulah dengan ibunya, ya, dengan ibunya di rumah tersebut. Lalu setelah lama ngobrol dengan teman saya yang mutawif ini, akhirnya saya penasaran. Saya bertanya kepada teman saya, itu ibu antum gitu ya. Teman saya bilang iya. Terus saya tanya, sudah berapa lama di sini dan apa kerjanya? Saya bilang gitu. Oh, sudah 20 tahun lebih di sini, dia bilang gitu. Saya pun ke sini, ke Arab Saudi, bekerja sebagai seorang mutawif, itu karena ibu saya, dia bilang gitu. Teman saya bilang gitu. Terus kerjanya apa ibu antum? Bilang gitu. Ibu saya kerjanya mijit gitu ya. Nah, saya kaget. Saya belum pernah mendengar ada seorang tenaga kerja wanita yang bekerja sebagai tukang pijit di Arab Saudi. Baru kali itu saya mendengar ada seorang TKW yang bekerja sebagai tukang pijit. Dan dalam pikiran saya, sebagai seorang tukang pijit gitu ya, berapa sih penghasilan yang ia dapat atau berapa sih gaji yang ia terima dari hasil mijitnya itu ya. Nah, kemudian ia bercerita panjang, dia mencerita tentang pekerjaannya sebagai seorang tukang pijit di Arab Saudi gitu ya. Dan saya juga jadi tahu ternyata orang Saudi itu senang banget dipijit gitu ya. Apalagi yang mijitnya ini punya keahlian khusus, dia bisa banget misalnya mijitnya itu membuat orang menjadi enak ya. Tapi perlu diketahui oleh sahabat sekalian bahwa yang dipijit oleh ibu ini ya, orang tua dari teman saya yang mutawif ini adalah ya sesama perempuan gitu ya. Jadi jangan ada pikiran negatif dalam tanda kutip seorang tukang pijit di sini adalah mereka adalah bekerja sebagai seorang tukang pijit bagi perempuan. Nah, kemudian berapa bayarannya gitu kan? Saya semakin penasaran dan saya makin penasaran. Akhirnya saya tanya lagi, berapa sih bayarannya gitu kan? Saya pengen tahu selama 20 tahun di Arab Saudi itu sebagai seorang tukang pijit gitu ya. Nah, akhirnya
dia juga menjawab, ya setiap hari ada aja yang manggil gitu ya. Jadi sistemnya panggilan, ya panggilan. Misalnya ada satu orang yang minta dipijit, kemudian setelah dipijit ia ngasih bayaran 500 real misalnya. Ya, kalau dia misalnya beruntung ya dikasih 500 real. Kemudian kalau misalkan ada juga yang ngasih 200 real, ada yang ngasih 250 real gitu ya. Nah, kalau kita misalkan contoh ada yang ngasih satu kali mijit itu sekitar 250 real misalkan ya. Kita kalikan 250 real kali 4.000 misalkan. 4.000 ya, sekitar 1 juta ya. 1 juta kali misalkan dia selama mijit itu kan memang ada liburnya ya. Anggaplah liburnya itu Sabtu dan Jumat dan Sabtu misalnya 2 hari. Ya anggaplah dia dalam sebulan itu libur selama kurang lebih 6 hari lah misalnya. Jadi dia kerja 24 hari misalnya. Kali misalnya 24. Jadi dia mendapatkan penghasilan 24 juta sebulan. Kalau misalkan rata-rata orang yang dia pijit itu ngasih 250 real. Tapi kadang-kadang ada yang ngasih 500 real misalnya, jadi 2 juta satu kali pijit. Ya. Dan juga kadang-kadang ada juga yang ada juga saatnya dia tidak dapat panggilan gitu ya. Jadi misalnya beberapa hari dia tidak dapat orderan lah bahasa kerennya. Tidak ada orang yang menghubungi untuk minta dipijit gitu. Itu ada juga terjadi seperti itu. Dan saya juga kaget gitu ya. Kaget kenapa? Ternyata dari hasil usahanya itu, dari hasil mijit di Saudi itu, dia sampai kebeli rumah gitu ya di kampung di Jawa Timur sana. Kemudian dia bisa bangun toko bangunan gitu ya. Jadi teman saya ini yang mutawif ini ya setelah kita membawa jamaah, kita istirahat itu ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan saya tanya-tanya karena saya penasaran gitu ya. Jadi bisa bangun toko bangunan yang cukup besar ya, beli kebun, beli pohonan yang memang sudah gede-gede gitu ya, beli tempat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Masya Allah sebetulnya tukang pijit yang bekerja di Arab Saudi ya itu luar biasa gitu penghasilannya. Dia bisa bangun apa aja di kampungnya seperti itu. Barangkali itu saja informasi yang dapat saya sampaikan sebagai informasi tambahan lah, informasi mengenai tenaga kerja wanita, bahwa ada gitu ya orang dari Indonesia, perempuan yang niat bekerja ke Arab Saudi bukan sebagai asisten rumah tangga, bukan, tetapi sebagai seorang tukang pijit, dan itu sukses gitu ya. Ya, jadi bagi sahabat sekalian yang memang rencana ingin menjadi seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI atau TKW di luar negeri di Arab Saudi ya, poin yang paling penting adalah senantiasa bisa menjaga diri gitu ya, menjaga diri, apalagi di Saudi, karena di Saudi itu kan berbeda hukumnya dengan di Indonesia ya, jadi lebih hati-hati, lebih aware gitu ya, lebih bisa menjaga diri. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.